Saya di sini akan menjelaskan apa sih itu Perang Dingin. Perang Dingin adalah suatu konflik yang terjadi di antara pertengahan abad 20 hingga awal tahun 1990-an di antara negara Amerika Serikat yang memimpin blok barat dan Uni Soviet yang memimpin unit komunis timur. Perang Dingin ini tidak meliputi pertempuran fisik tetapi lebih merupakan perang ideologi, politik, ekonomi, dan juga diplomatik. Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya Perang Dingin. Yang pertama itu ada perbedaan ideologi. Amerika Serikat itu menganut paham kapitalisme yang menekankan ekonomi pasar bebas dan kepemilikan individu. Ya, sementara Uni Soviet menganut ideologi komunisme dengan kepemilikan kolektif dan kontrol pemerintah atas ekonomi. Yang kedua, perlombaan senjata nuklir. Setelah pengembangan bom atom selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing untuk memiliki lebih banyak senjata nuklir yang lebih kuat. Hal ini menciptakan ancaman besar bagi keamanan dunia dengan potensi untuk perang nuklir yang menghancurkan. Yang ketiga, itu ada perlombaan luar angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet bersaing untuk mencapai prestasi luar angkasa yang mencakup pengiriman manusia ke bumi. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keunggulan teknologi dan ilmiah masing-masing negara. Perang Dingin mempengaruhi Indonesia karena posisinya yang strategis di Asia Tenggara, membuat negara ini menarik bagi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kekuatan ini ingin memperluas pengaruh ideologi masing-masing di kawasan tersebut. Indonesia berusaha untuk tidak berpihak dengan menerapkan politik luar negeri bebas aktif, artinya Indonesia tidak ingin terjebak dalam blok manapun, tetapi aktif dalam diplomasi internasional. Indonesia juga berperan penting dalam gerakan non-blok bersama negara-negara lain yang ingin mandiri dan mempengaruhi Barat maupun Timur. Tetapi ketegangan antara ideologi Barat dan Timur tetap berdampak dalam negeri. Puncaknya terjadi pada peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 yang mengarah pada perubahan politik besar di Indonesia. Peran Soekarno dalam menentukan dampak Perang Dingin ini terhadap kebijakan luar negeri Indonesia sangat signifikan. Presiden Soekarno ini mengadopsi prinsip bebas aktif yang memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan dengan kedua blok besar, yaitu blok Barat dan juga blok Timur tanpa terikat pada satu ideologi. Dan melalui pendekatan ini, Soekarno ini berusaha untuk menempatkan Indonesia sebagai negara mandiri dan juga memimpin gerakan non-blok yang menekankan pada solidaritas antar negara berkembang. Tapi seiringnya berjalannya waktu, Soekarno ini menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan juga Tiongkok untuk mendapatkan dukungan dalam pembangunan nasional. Ia juga mengorganisir Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung yang memperkuat hubungan antara negara Asia dan juga Afrika, serta menegaskan identitas Indonesia sebagai pemimpin gerakan anti-kolonialisme. Tapi karena kebijakan pro-komunisnya ini, Presiden Soekarno mengakibatkan ketegangan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat yang khawatir akan penyebaran komunisme ini. Dan ketegangan ini akhirnya berkontribusi pada konflik domestik di Indonesia yang akhirnya mengarah pada jatuhnya Presiden Soekarno pada 1967. Dan walaupun demikian, warisan kebijakan luar negeri dari Presiden Soekarno ini tetap berpengaruh sampai sekarang dalam membentuk identitas Indonesia sebagai negara yang mandiri dan juga berdaulat di kancah internasional. Dampak Perang Dingin sendiri terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yaitu Indonesia mengadopsi prinsip bebas aktif yang memungkinkan negara untuk menjalin hubungan diplomatik tanpa terikat pada blok Barat dan blok Timur. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia menjadi pelopor dalam gerakan non-blok atau GNB untuk menolak penjajahan dan menciptakan perdamaian. Melalui GNB sendiri, Indonesia berperan dalam 1. Menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dunia, memperkuat solidaritas antar negara berkembang. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara dua kekuatan besar sambil mencari dukungan ekonomi dan politik dari keduanya. Selanjutnya, di era Soeharto, prinsip ini tetap berlanjut dengan penekanan pada hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Barat. Dingin merupakan perang yang terjadi antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat yang dimana perang ini tidak melibatkan perang secara fisik melainkan hanya perang secara ideologisnya saja, yang dimana perang ini lebih melibatkan ke aspek ekonomi, sosial, dan juga politiknya. Nah, kenapa perang ini bisa mempengaruhi Indonesia? Karena perang ini sendiri baik dari kedua belah pihak ingin mempengaruhi atau memperluas wilayah ideologinya,
yang dimana Indonesia menjadi salah satu sasaran target perluasan ideologis tersebut. Nah, peran dari Soekarno sendiri sebagai bapak atau presiden pertama Indonesia yaitu menerapkan politik bebas aktif, yang dimana politik bebas aktif ini berarti Indonesia tidak memihak kepada salah satu ideologi tersebut. Nah, tapi sempat terjadi konflik di mana Indonesia lebih condong ke ideologi komunisme yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara barat.